Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah komunikasi data di channel ini azharfauzan.n. Kali ini saya akan membahas tentang materi next signal komunikasi data. Sebelum itu saya memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu supaya lebih enak, yaitu nama saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 202031067. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu adalah di next signal. Masalah data digital. Masalah timing atau dalam kurung waktu memerlukan suatu mekanisme untuk mensinkronkan transmitter dan receiver atau penerima dan pengirim. Dua solusi, asinkron dan sinkron. Lalu ada transmisi asinkron. Data ditransmisikan dengan karakter pada satu waktu, 5-8 bit. Timing hanya perlu mengatur setiap karakter, lalu rechange terhadap setiap karakter. Nah, ini ada diagram transmisi asinkron. Bisa dilihat ini prosesnya bagaimana melakukan transmisi asinkron. Lalu cara kerjanya. Kita bahas tentang cara kerjanya. Dalam kondisi steady stream, interval antar karakter adalah uniform. Dalam kurung panjang elemen top. Dalam kondisi idle, receiver melihat transisi 1 ke 0, kemudian mencuplik 7 interval berikutnya dalam kurung panjang charnya. Kemudian melihat 1 ke 0 berikutnya untuk char berikutnya. Lalu murah overhead 2 atau 3 bit per char dalam kurung 20%. Bagus untuk data dengan gap yang lebar. Transmisi sinkron. Blok data ditransmisi tanpa bit start atau stop. Clock harus disinkronkan, lalu bila bisa menggunakan jalur clock yang terpisah, lalu bagus pada jarak dekat, kemudian subject to impairment, sinyal clock dapat digabung ke dalam data Manchester encoding dan frekuensi carrier dalam kurung analog. Lalu transmisi sinkron frame adalah data plus kontrol informasi. Format yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya, yaitu transmisi karakter oriented dan transmisi bit oriented. Lalu transmisi sinkron karakter orientednya. Blok data diperlakukan sebagai rangkaian karakter atau biasanya 8 bit karakternya. Lalu semua kontrol informasi dalam bentuk karakter. Kemudian frame dimulai dengan satu atau lebih karakter sinkronisasi yang disebut SYN, yaitu pola bit khusus yang beri sinyal ke receiver bahwa ini adalah awal dari suatu blok. Sedangkan untuk post-table-nya juga dipakai karakter khusus yang lain. Jadi receiver diberitahu bahwa suatu blok data sedang masuk oleh karakter SYN dan menerima data tersebut sampai terlihat karakter post-table-nya. Kemudian menunggu pola SYN yang berikutnya. Lalu alternatif lainnya itu dengan panjang frame sebagai bagian dari kontrol informasi. Receiver menggunakan karakter SYN menentukan panjang frame, membaca tanda sejumlah karakter dan kemudian menunggu karakter SYN berikutnya untuk memulai frame berikutnya. Kemudian transmisi bit oriented. Blok data diperlakukan sebagai serangkaian bit kontrol informasi dalam bentuk 8 bit karakter. Pada transmisi ini, post-primable bit yang panjangnya 8 bit dapat dinyatakan sebagai suatu flag, sedangkan post-table-nya memakai flag yang sama pula. Receiver mencari pola flag terhadap sinyal start dari frame yang diikuti oleh sejumlah control field. Kemudian sejumlah data field, control field, dan akhirnya flag-nya diulangi atau benar-benar diulangi. Dan ini ada gambarnya, contohnya transmisi sinkron. Agak sedikit buram karena ini yang pas yang saya cari ketemunya ini. Lalu teknik deteksi dan koreksi kesalahan. 3 kelas probabilitas hasil. Kelas 1 dalam kurung P1, frame tiba tanpa bit error. Lalu kelas 2 dalam kurung P2, frame tiba-tiba dengan 1 atau lebih bit error yang tidak terdeteksi. Lalu kelas 3 dalam kurung P3, frame tiba-tiba dengan 1 atau lebih bit error yang terdeteksi dan tidak ada bit error yang
bit error yang tidak terdeteksi. Persamaan dari probabilitas di atas dapat dinyatakan sebagai P1 sama dengan dalam kurung 1 kurang PB dalam kurung tutup NF. P2 sama dengan 1 kurang P1, di mana NF sama dengan jumlah bit per frame, PB yaitu probabilitas yang diberikan oleh bit apapun adalah error dalam kurung konstan dan tergantung posisi bit. Kemudian ada teknik deteksi error, yaitu parity check. Event variety jumlah dari binary 1 yang genap dipakai untuk transmisi asinkronus. Lalu odd parity jumlah dari binary 1 yang ganjil dipakai untuk transmisi sinkronus. Ya, odd itu ganjil dan even itu genap. Ingat. Lalu ada cyclic redundancy checks. Teknik deteksi error yang berikutnya yaitu diberikan suatu k bit per frame atau message, transmitter membentuk serangkaian n strip bit yang dikenal sebagai frame check sequence atau dalam kurung FCS. Jadi frame yang dihasilkan terdiri dari k plus n bits. Receiver kemudian membagi frame yang datang dengan beberapa angka, dan jika tidak remainder atau sisa dianggap tidak error. Kemudian ini ada soalnya, cyclic redundancy checks diketahui message M sama dengan 100 101 001 1101 ya, dan dengan 10 bit. Pattern P sama dengan 110 101, yaitu 6 bit. 110 101 6 bit. FCS R sama dengan dikalkulasi yaitu 5 bit. Message M dikalikan dengan 25 maka sama dengan 101 00 010 100 000. Jadi ada 3 6 9 12 15. Nah, setelah itu ada kita bagi dengan P-nya, yaitu 110101 dibagikan, lalu hasilnya yaitu 110 dengan R-nya. Keterangannya plus adalah gerbang short. Kemudian ada contoh lainnya. Ini pengirim dan penerimanya. Pengirim datanya yaitu 1011, lalu dibagi 1101 dibagi 1011, dan lalu dikirimkan ke penerimanya. Jadi sisa hasil bagi adalah 0, maka data tersebut diterima. Kemudian ini sisi pengirimnya, hampir sama seperti tadi. Ini dibagi lalu hasilnya 011 0. Ini sisi penerimanya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, bisa ditulis komentar di bawah. Saya Azhar Fauzan Nugrohman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl, and I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout it, yeah, my head has been spinning.